Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahumullahu ta'ala. Dan sebelumnya kita menyelesaikan masalah adzan dan iqamah yang merupakan sunnah dan lebih afdal daripada wajib. Ya, sunnah yang lebih afdal daripada wajib. Kemudian ada beberapa sunnah yang lebih afdal dari wajib yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita sekarang memasuki bab lain, bab baru, yaitu babun sifatus shalah. Bab sifat shalah atau rukun salat. Dikatakan furuduha 13. Fardu-fardunya salat ini ada 13. Cuman di beberapa kitab ada 17, ada yang 21 malahan. Sebetulnya sama. Cuman penempatannya aja, misalkan kayak tumakninah disebutkan cuman satu kali, ada yang tumakninah disebutkan di setiap rukun, jadinya tambah banyak. Intinya sama aja. Nah, rukun di dalam sholat ini kalau secara kategori atau kriteria maka terbagi menjadi 4 kriteria atau 4 kategori lah. Yang pertama kategori rukun qalbiyah, hati. Yang kedua gauliyah, ucapan. Yang ketiga fi'liyah, yang keempat ma'nawiyah. Gauliyah ini yang tadi qalbiyah hati ya. Seperti niat yang kita bahas pertama. Kemudian yang kedua adalah gauliyah, ucapan. Yang wajib terucap dengan lisan kita. Ya, ada ucapan dengan lisan kita, ada suara yang keluar dari lisan kita, ini dinamakan rukun gauliyah. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian yang ketiga rukun fi'liyah, perbuatan. Ya, gerakan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan lain sebagainya. Yang terakhir ma'nawiyah, at-tertib, berurutan. Nah, sekarang kita memasuki yang pertama al-awwalu niyah, an-niyatu bil qalb. Niat dengan hati. Karena niat itu dikatakan an-niyah mahalluhal qalb wa talaffudu biha sunnah. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi kalau misalkan kita niat dengan lisan saja tanpa hati maka tidak sah. Ini kita kaji, ini bahasnya menurut pandangan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi memang tanpa niat, pokoknya kertek hati atau kekarapan itu sudah cukup. Kemudian wa talaffudu biha sunnah, dan mengucapkan niat ini adalah sunnah hukumnya. Kenapa? Liyusa'idal qalb, untuk membantu hati. Nah, jadi kita mengucapkan niat tersebut dengan lisan berbarengan dengan hati mengucapkan niat yang sama. Untuk apa? Liyusa'idal qalb, untuk membantu hati. Nah, kemudian letaknya niat itu umumnya muqtarinan bi fi'li ghaliban, umumnya barengan dengan perbuatan yang akan kita kerjakan. Umumnya tapi ya. Ada yang tidak harus berbarengan atau malah kalau berbarengan jadi batal. Contohnya kayak puasa. Puasa itu kan minal fajri ilal gharb. Nah, kalau kita memulai puasa itu kita niat berbarengan dengan niatnya, maka batal puasa kita. Nggak sah puasa kita. Jadi berbarengan niat dengan mulai fajar. Mulai fajar kita, begitu masuk fajar kita niat puasa, maka tidak sah. Harus sebelum fajar. Harus sebelum, berarti ini sebelum fi'ilnya. Ya. Tapi kalau kayak wudhu, mandi wajib, sholat itu berbarengan dengan fi'ilnya.
Nah, kemudian niat itu ada yang secara rinci, ada yang secara global. Secara rinci itu kita harus sebutkan satu persatu. Saya niat melakukan ini. Saya niat melakukan ini, itu, sekian. Secara rinci maksudnya. Yang nanti kita bahas ini. Kemudian ada yang secara global, secara umum. Maksud dan tujuan. Karena niat itu kan secara lughatan al-qasdu, maksud, kekarepan. Kalau bahasa Jawanya ya kekarepan. Maksud, tujuan. Karena setiap orang itu melakukan apapun selalu ada maksud dan tujuannya melakukan itu apa. Pasti kan? Kita melakukan apa saja pasti punya maksud dan tujuan. Apa aja. Nah, secara global, umum, ada amalia-amalia yang memang tidak dengan rinci tapi umum. Maksudnya melakukan itu apa? Kayak sodako. Sodako kan tidak perlu dengan nama itu sodako. Tidak, cukup dia maksudnya itu apa. Tujuannya apa? Memasukkan uang ke masjid, memberikan uang kepada orang. Maksudnya apa? Nah, maksud ini yang dinamakan niat secara umum. Nah, kemudian dikatakan fayakfihi fin naflil mutlaq nahwa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu niat fi'l salah. Dikatakan niat ini kalau sunnah mutlak atau juga tahiyat masjid, tapi di beberapa ini disebutkan tahiyat masjid itu bukan sunnah mutlak, tapi sunnah yang punya sabab. Atau sunnah wudu niatu fi'li sholat, niat melakukan sholat. Nah, niat melakukan sholatnya atau fi'li sholat. Kemudian jadi kalau secara umum ya, sholat itu kan ada 3 macam. Ada fardu. Fardu ini nanti terbagi 2 lagi, fardu ain, fardu kifayah. Ada sunnah. Sunnah ini macam-macam. Ya, ada sunnah yang punya sebab, punya waktu, punya sebabnya mutaqaddim, mutaakhir, muqarin. Ya. Atau yang ketiga tidak ada sebab. Salat sunnah tidak ada sebab. Ada 3 ini. Jadi fardu ain atau fardu kifayah, sunnah yang mempunyai sebab atau punya waktu, kemudian yang ketiga sunnah yang tanpa sebab, tanpa waktu. Nah, niatnya berbeda-beda. Niatnya berbeda-beda. Maksudnya niat berbeda-beda ini kategori niat yang wajibnya itu beda-beda. Kemudian wa fil muaqqatati allati laha sabab niyatul fi'li wa ta'yin ka sunnati dhuhri au idul fitri au adha au adha. Wa fil fardi niyatul fi'li wa ta'yin sabahan au ghairaha. Ini kita jelaskan secara global. Wa niyatul fardiyah lil balighi. Tiga kategori tadi ini ya. Kalau sholat itu sholat fardu, maka harus menyebutkan minimal 3 kata. Usolli, fardal, menyebutkan sholatnya, maghribi. Usolli fardal isya'i, usolli fardal duhri, usolli fardal subhi. 3 ini. Ini yang wajib. Terus kalau dia menjadi makmum, maka wajib ditambahi makmuman. Nah, niat makmuman ini memang tidak wajib barengan sama niat sholat. Andai kata kita setelah waladhdallin amin, kemudian kita ingat belum niat makmuman, terus kita mengucapkan makmuman di hati, sah hukumnya. Atau ketika kita rukuk, kita ingat belum niat makmuman, maka kita mengucapkan makmuman ketika rukuk di dalam hati, boleh, sah juga. Nah. Kemudian juga kalau imaman ini tidak wajib memang bagi imam mengucapkan imaman kecuali di 4 macam sholat. 4 macam sholat ini wajib imam mengucapkan imaman. Kalau tidak maka sholat jamaahnya tidak sah. Yang pertama sholat Jumat. Imam wajib mengucapkan imaman. Kalau tidak maka tidak sah sholat Jumatnya seluruhnya. Sama makmum apa? Dalam hal itu, misalkan imam lupa mengucapkan imaman ya,
maka dia wajib ngumumkan terus ngulang dari awal. Ngulangnya bukan dari sholat, khutbah. Iso demo sak ngono akeh wong ya. Terus mohon maaf kita ulang. Saya tadi lupa enggak niat. Kita ulang lagi dari awal ya, rame. Langsung trending topik. Resikonya gede itu. Kemudian yang kedua nazar jamaah. Kalau dia nazar jamaah, maka wajib dia mengucapkan imaman. Ya, kalau dianya yang nazar ya, dan dia jadi imam maksudnya imamnya yang nazar jamaah. Kemudian yang ketiga sholat mu'adah. Apa sholat mu'adah? Sholat yang diulang. Dia sholat lagi di dalam satu waktu itu, bukan qadha. Jadi dia tidak punya qadha. Ketika dia tidak punya qadha, kemudian dia mau sholat lagi yang kedua, namanya mu'adah, dan itu diperbolehkan kalau berjamaah. Kalau tidak berjamaah kan percuma. Sekarang kita habis sholat maghrib tadi. Kemudian kita ingin sholat maghrib lagi, sedangkan kita yakin bahwa kita tidak punya qadha. Ya, tidak perlu. Kecuali kalau kita ikut jamaah. Mungkin kita ngewangi orang yang dia datang terlambat, dia belum sholat maghrib, terus tidak ada jamaah, terus kita ngewangi, kita jadi makmumnya, boleh. Maka kita dapat pahala jamaah. Walaupun ada khilaf di antara ulama ya, pahalanya apakah sama fardunya apa tidak. Ya. Nah, kalau posisi itu kita menjadi imam, maka wajib kita mengucapkan imaman. Contoh yang sering terjadi, beberapa orang maksud saya. Ada Ba'dul Habaib juga melakukan yang sama, yaitu sholat di masjid jamaah, terus dia pulang. Biasanya habis wiritan dia sholat dia lebih dulu, kemudian dia pulang ke rumahnya, ngimami bojone, ngimami istrinya di rumah, supaya istrinya dapat jamaah, istimewa itu ya. Dan dia tidak punya qadha memang, maka yang kedua dengan istri tadi adalah sholat mu'adah, dan dia wajib mengucapkan imaman. Ganjarannya banyak, ganjarannya besar, ganjaran jamaah, ganjaran bisa menjadikan istrinya sholat berjamaah karena dia, banyak pahalanya. Tapi itu tadi wajib untuk mengucapkan imaman kalau dia imam. Termasuk juga sholat akhir Jumat Ramadan. Nah, akhir Jumat Ramadan ini mungkin pernah kita sampaikan kalau nggak salah di sini. Akhir Jumat Ramadan yang dilaksanakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim atau istihadnya beliau, ini bukan menggodoi untuk 1 tahun. Ini salah paham, banyak salah paham. Beliau tidak mengatakan begitu. Dijelaskan di risalahnya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Ada di risalahnya, lupa judulnya. Ada risalah tulisan tangan beliau menjelaskan tentang masalah ini, ya, meluruskan pemahaman orang banyak tentang masalah ini. Karena ada pemahaman atau pemikiran orang, kalau mereka melakukan sholat akhir Jumat Ramadan, maka bisa kafarah untuk 1 tahun. Bahkan ada lagi broadcastan itu, apa? Sholatnya kafarah 100 tahun. Ya, yang broadcastan itu banyak kan, itu menjelang Ramadan itu mesti muncul itu. Menjelang akhir Ramadan itu mesti muncul. Kalau nggak salah di situ ada hadisnya apa segala macam, bahkan menukil riwayatnya Imam Ali, itu maudhu itu. Seperti dia sholat 100 tahun. Kalau umurnya tidak sampai 100 tahun, maka ini akan menjadi pahala bagaimana gitu. Ini maudhu, palsu ini hadisnya. Ini palsu, riwayatnya yang palsu. Enggak gitu. Nah, amalia Syekh Bakar bin Salim mu'adah ini. Kenapa kok beliau memilih akhir Jumat di Ramadan? Pertama, ini Jumat. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Yang kedua, Ramadan. Yang ketiga, sudah ada Jumat lagi setelah itu, tahun depan. Maksudnya tidak ada Jumat Ramadan lagi.
Sudah Jumatnya fadilahnya besar, Ramadan fadilahnya juga besar, dan itu akhir Jumat. Setelah itu nanti nunggu Jumat lagi di waktu Ramadan tahun depan. Lah mumpung ngumpulkanlah orang-orang banyak, ayo sholat iadah atau muadah 5 waktu. Kalau kita punya qadha yang kita tidak tahu, maka ini jadi qadha. Kalau kita yakin tidak punya qadha atau memang tidak punya qadha, ini jadi sholat muadah dan pahalanya besar karena dilakukan berjamaah. Itu maksudnya. Jadi banyak yang salah paham. Sampai mereka sholat sendirian juga. Akhirnya ada yang sholat sendirian kan. Padahal maksud itu adalah sholat jamaah. Percuma kalau sholat sendirian. Akhir Jumat mungkin karena tidak ada orang yang melakukan di situ, akhirnya dia sholat dewean 5 waktu di akhir Jumat itu ba'dal Jumatan di akhir Ramadan, Jumat Ramadan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Itu dilakukan berjamaah baru ada manfaatnya. Muadah tadi. Gitu lah. Nah, ini harus dipeluruskan. Bahkan kita semua yang di Hadramaut setiap tahun itu. Setiap tahun akhir Jumat itu mesti Jumatannya di Masjid Syekh Bakar bin Salim di Inat. Setiap tahun seperti itu. Dan nanti setelah selesai Jumatan, Imam Masjid Inat, Imam Masjid Syekh Bakar bin Salim, Masjidnya Syekh Bakar bin Salim yang bangun Syekh Bakar bin Salim. Itu ngomongkan sholat jamaah lagi. Sholatnya zuhur, qadha, ya jamaah. Sholatnya salam, sholat lagi sholat fardhu asri. Salam, maghrib, isya, baru ditutup dengan subuh dan qunutnya. Kemudian baca doa-doa macam-macam. Itu. Dan para habaib ikut. Tapi itu tidak ada yang meyakini sholat ini cukup bisa kafarah sholat 100 tahun. Kan nggak usah sholat aja. Ya. Seolah-olah seperti sholat 100 tahun kan umur kita mungkin tidak sampai 100 ya susuk kan. Susuk, nggak perlu sholat wes. Hah? Nah, kayak gini kan banyak yang seneng. Banyak yang senengnya Pak, saya enak wis gak enteng. Gak tanggungan sholat. Padahal enggak. Nah, kemudian yang terakhir jadi jamak Jum'ah, kemudian nazar, kemudian i'adah atau mu'adah. Yang keempat wajibnya mengucapkan imaman adalah di jamak takdim karena hujan. Nah, jamak takdim karena hujan ini dilihat situasi. Kalau kondisi kota daerahnya memang tidak terbiasa hujan, dan kalau hujan akan kesulitan kembali ke masjid karena jalanan penuh dengan lumpur lah, inilah terputus, repot lah pokoknya, maka boleh jamak takdim karena hujan. Supaya orang itu tidak repot lagi setelah pulang ke rumahnya nanti waktu asar balik. Dengan kondisi jalan sudah morat-marit. Tapi ini berlakunya di daerah-daerah biasanya yang memang jarang hujan. Karena sekalinya hujan itu jalanan terputus biasanya begitu. Kalau kayak di Indonesia ini ya memang banjir, tapi banjir itu biasanya tahu mana sih? Kalau di Indonesia ini banjir itu kan tidak sampai berlarut-larut panjang. Kecuali mungkin daerah-daerah tertentu ketika tanggul pecah atau mungkin ada balak di situ, maka banjirnya itu awet. Tapi kalau umumnya banjir itu mungkin berkisar 1 jam itu tuh surut lagi. Wallahu a'lam. Amuhim tadi ya. Kalau orang ini biasa sholat di masjid dan akan repot kembali lagi ke masjid untuk sholat selanjutnya, selama itu bisa ditakdim, misalkan dia sholat zuhur. Nanti kalau dia asar balik ke masjid repot, maka jamak takdim dengan asar, dengan zuhur. Maghrib ya gitu, repot nanti isanya balik, ya sudah berarti jamak. Tapi umumnya kalau jamak itu, jamak takdim karena hujan itu umumnya zuhur sama asar. Kalau maghrib sama isya kependekan. Karena kita bisa nunggu di masjid cuma 1 jaman lah. Tapi kalau zuhur, asar itu bisa sampai 3 jam. Mungkin kita punya aktivitas yang lain dengan apa segala macam. Tapi sekali lagi itu jarang ya di Indonesia. Mungkin tidak ada kayaknya. Kalau kita waktu di Hadramaut itu pernah berlaku itu. Jadi waktu Darul Mustafa ini berdirinya itu kan di satu lembah, di
di pinggiran Tarim. Kemudian kalau dulu kita sebelum ada Darul Musafa itu ada itu kan tahun 98 apa 99 ya. Nah, waktu itu 96 belum ada Darul Musafa. Itu di kota, kita di kotanya, di tengah kota, hampir di tengah kota ini, di pinggiran lagi. Nah itu ada jalannya air, jalannya banjir. Di sana kan jarang hujan. Hujan itu setahun itu cuma mungkin sekali. Bahkan ada 2 tahun tidak pernah hujan sama sekali. Jadi ketok langit itu biru, tidak ada awan blas. Jadi kelihatan langit itu langsung warna satu. Kalau kita sekarang, apalagi musim sekarang ya, kita lihat langit kadang-kadang kayak kita matahari. Dari sana ya matahari ini kayak double-double gitu. Nah, ketika hujan di sana itu, hujannya cuma sebentar, 3 menit, 2 menit, masih terang lagi. Hujan lama gitu, 5 menit, banjir sudah di mana-mana. Karena airnya tidak meresap, airnya itu tidak masuk, jadi air itu mengalir. Jadi ada kayak dibikinkan kanal gitu. Kanal ini kering, tapi begitu hujan terus kanal ini kan jadi sungai. Nah, pernah suatu saat kita waktu Jumatan hujan. Nah, akhirnya si khatib waktu itu khatibnya adalah guru kita juga, yaitu Syekh Umar Husain al-Khatib. Beliau mengumumkan mau sholat itu mengumumkan kita niat jamak takdim lil matar karena hujan. Setelah sholat Jumatan, assalamualaikum, berdiri lagi. Sholat asar. Sebelumnya niatkan, kalau takdim kan niatnya di sholat pertama. Udah, beres pulang air itu seperut, sepaha seperut. Jadi kita berjalan di air, balik ke Darul Musafa itu. Banjir. Padahal hujan cuma cat gitu. Dan ini kayak Malang kemarin itu hujan seharian 24 jam. Mungkin jadi laut tuh Tarim. Subhanallah. Nah, tapi kita ini dapat nikmat yang luar biasa dari Allah ya. Cuman rasa syukurnya kurang. Lo juga udan ngomel. Apa udan tok ae. Kadang udan ngomel. Serba salah. Nah, kemudian itu sholat karena jamak takdim karena hujan. Nah, itu wajib, kalau itu wajib untuk niat imaman bagi imam. Ya, bagi imam. Itu satu ya, fardu. Kemudian yang kedua, sholat yang punya waktu atau punya sabab, maka disebutkan usolli dan sebutkan nama sholatnya. Usolli tahiyat masjid, usolli wudu, usolli duha, usolli witir, usolli tarawih, usolli qobliyatul duhri, qobliyatul fajri dan seterusnya. Itu 2 ini yang wajib. Kemudian kalau dia jadi makmum ya makmuman tambahi. Imam yang menjadi imaman kan tambahi begitu. Kemudian yang ketiga sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak ya kepingin sholat aja maka cukup usolli saja. Usolli Allahu Akbar. Nah seperti sholat malam. Ya sholat malam ada yang mengatakan itu sholat tahajud. Usolli sunat tahajud. Sebetulnya tahajud itu bukan nama sholat tapi nama waktu. Kalau kita usolli sunat tahajud sebetulnya sah dan itu sholat mutlak. Tapi ketika kita melakukan di malam itu kegiatan aktivitas ibadah yang lain, maka berpahala juga pahala tahajud. Qadha pahala tahajud. Sholawatan pahala tahajud. Istighosaan pahala tahajud. Semuanya akan berpahala tahajud ketika kita lakukan di waktu tahajud. Ya, kalau di waktu tahajud maka semuanya akan berpahala tahajud. Ada yang protes sih sebetulnya ya masalah kenapa? Anak kan sering mengungkapkan masalah ini. Itu bukan nama sholat tapi nama waktu. Padahal tidak ada masalah sebetulnya. Kenapa kok saya sampaikan? Padahal itu tidak ada masalah. Dalam arti kalau ada orang yang malam sholat usolli sunat tahajud pun sholatnya sah. Tapi kenapa kita sampaikan? Karena kalau kita punya pemahaman bahwa kalau malam hari itu hanya tahajud saja yang boleh kita lakukan, atau yang bermanfaat hanya tahajud saja, dalam arti sholat tahajud saja, maka kita tidak melakukan sholat yang lain. Padahal kita punya godok juga. Andai kata kita godok di waktu tahajud, ganjarannya tahajud.
Kita punya godok misalkan 1 tahun dalam hidup kita, dan kita godoknya nyicil. Misalkan per hari kita godoknya 5 waktu. Boleh kita lakukan di waktu tahajud, malah pahalanya pahala tahajud. Dohor, asar, maghrib, isya. Dohor, asar, dohor, subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Terus kita lakukan tiap malam, tiap tahajud itu berapa? Pahala tahajud malah. Nah, godok itu apakah harus di waktunya? Tidak harus. Bebas. Mau godok di waktu malam silahkan, godok di waktu siang silahkan, godok setelah sholat subuh boleh. Cuman kalau ada pemahaman masyarakat bahwa namanya sholat subuh itu tidak ada sholat lagi setelahnya, maka jangan dilakukan, takut fitnah. Kalau mau melakukan, lakukan di rumah aja. Kalau di luar atau di masjid, orang ngelihat, loh ini sholat apa ini? Ya, maka jadi masalah. Maka jadi fitnah. Wah, ini aliran sesat ya. Nah, sekarang kan banyak orang yang mengklaim begitu ya. Wah, itu sesat ya. Wah, itu menyimpang. Padahal ada dalilnya, ada nasnya. Tapi ya repot. Nah, kemudian dikatakan wa yustahabbu dzikr adad rakaat, dan sunnah menyebutkan jumlah rakaat. Fa rakaatain, 4 rakaat sunnah. Ya. Wal idhafah ila Allah, dan idhafah kepada Allah lillahi ta'ala, atau tambahin mustaqbilal kiblati, adaan wal qadhaan juga sunnah. Boleh disebut, boleh tidak. Adaan, qadhaan. Nah, kalau kita sholat qadha wajib mengucapkan qadhaan? Tidak. Nggak wajib. Otomatis menjadi qadha kalau kita sudah selesai sholat di waktunya. Kemudian kita sholat lagi, maka ini otomatis qadha. Kalau kita memang yakin punya qadha. Misalkan kita sholat duhur, selesai sholat duhur, kita sholat duhur lagi tanpa mengucapkan qadhaan, maka sholat duhur kedua kita otomatis menjadi qadha. Kenapa? Karena kita sudah selesai sholat duhurnya di waktu itu. Yang diutamakan adalah sholat waktunya dulu. Setelah sholat waktunya kita lakukan, maka kita lakukan lagi itu qadha. Kalau memang punya qadha. Kalau tidak ya sholat mu'addah tadi. Kemudian apa biasa itu ya? Sholli fardhal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan, itu sunnah 3 ini ya. Makmuman, kalau kita jadi makmum wajib, kemudian ditambah yang kelima lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Kemudian wajibu ayyukarrin niyah bitakbirati, dan wajib untuk membarengno, disamakan antara lisan mengucapkan takbiratul ihram, hati bersamaan mengucapkan usolli tadi. Tapi biasanya kalau kita barengno susah. Orang-orang yang awam mungkin ya, menggandengkan antara takbiratul ihram dengan niat di dalam hati, takbiratul ihram dengan lisan, ini susah. Banyak yang tidak mampu untuk itu. Terus bagaimana? Padahal ini kesahannya sholat. Kalau kita niatnya gak pas sama takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya secara mu'tamad ini. Terus gimana caranya? Banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang bingung. Kata Imam Nawawi, niat sebelum takbiratul ihram. Ya. Niat sebelum takbiratul ihram bagi yang tidak mampu berbarengan. Sebelum takbiratul ihram dia misalkan maghrib ya, usolli fardhal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, langsung disambut dengan atau langsung dilanjut dengan Allahu Akbar. Itu sah menurut Imam Nawawi. Ikhtar Imam Nawawi. Ya, ini bermanfaat bagi yang kesulitan untuk bareng niat dengan takbiratul ihram. Dalam hati usolli, lisannya Allahu Akbar. Itu susah bagi yang tidak terbiasa. Caranya tadi,
Jadi istihdor niat sebelum takbiratul ihram, begitu niatnya selesai langsung diikuti dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu nyambung gitu lah. Nyambungkan dengan niat. Sholli fardhal maghribi, misalkan gampangnya ya yang rukun ya. Sholli fardhal maghribi Allahu akbar. Sholli fardhal isya'i Allahu akbar. Sholli fardhal subhi Allahu akbar. Sholli fardhal dhuhri Allahu akbar. Sholli fardhal asri Allahu akbar. Jadi takbiratul ihramnya langsung. Lah terus niatnya ini yang sebelum takbir itu di mana letaknya? Sama hati. Hati juga. Lisan hanya membantu. Lisan hanya membantu hati. Yang tadi disebutkan kan, an-niyah mahalul qalb wa talaffutu bi sunnah. Niat tempatnya hati mutlak, wa talaffut dan terucap itu niat, hukumnya adalah sunnah liusa'idul qalb, untuk membantu hati. Jadi ketika kita mengucapkan usolli fardhu, hati kita mengucapkan yang sama, usolli fardhul maghribi Allahu akbar. Ya. Kemudian ada beberapa tambahan dalam niat ini. Ada niat yang yandarij, niat sholat yang bisa digabungkan. Kalau dalam buhyah ada 14 macam sholat yang bisa digabung. Misal tahiyat masjid bisa digabung dengan jamaah duhur. Jadi dia niatnya usolli fardhu dhuhri wa tahiyatul masjid ma'muman lillahi ta'ala. Maka dia dapat 2. Atau sholat sunnah wudu, atau sholat hajat, atau istikharah, atau taubat dan lain sebagainya. Ada 14 macam sholat sunnah yang niatnya bisa digabungkan di dalam satu sholat dengan sholat yang lain. Entah itu sholat fardu atau sholat sunnah yang lain. Boleh. Tapi ada juga yang tidak boleh digandeng, seperti mungkin duha dengan qadha. Itu tidak bisa. Karena duha tidak bisa digandeng. Tapi kalau misalkan istikharah atau hajat dengan duha boleh. Atau dengan sholat sendirian boleh. Yang itu apa? Hajat plus istikharah plus gitu lah. Jadi 14 ini. 14 ini bisa digandeng antar mereka atau bisa dimasukkan ke dalam sholat fardu yang lain. Ya, masukkan dalam fardu atau sunnah yang lain yang tidak termasuk 14 ini. Jadi 14 ini fleksibel, bisa masuk kemana aja. Di luar 14 ini maka tidak boleh digandeng antar mereka sendiri. Misal menggandengkan qadha zuhur dengan ba'diyah, nggak boleh, nggak bisa. Qadha zuhur dengan ba'diyah zuhur, nggak bisa. Ya karena qadha dan ini nggak termasuk 14 itu. Tapi kalau qadha zuhur digandeng dengan hajat boleh, tahiyat masjid boleh, sunah wudu boleh. Nah, kemudian apakah harus pakai niat? Kalau di mana? Menurut Imam Ibnu Hajar kalau nggak salah, atau mungkin kebaliknya, antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli ada perbedaan. Harus pakai niat, tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu niat, terus langsung oleh ganjarannya. Misalnya kita masuk dalam masjid, belum duduk di dalam masjid, terus kita niat i'tikaf, ya. Belum duduk ini, belum duduk. Terus sholat jamaah. Nah, menurut pendapat ulama yang satunya wajib kita, maka kita harus mengucapkan, misalkan zuhur ya, usolli fardhu dhuhri wa tahiyatul masjid ma'muman lillahi ta'ala. Tapi menurut imam satunya, anak lupa ini, Imam Romli apa Imam Hajar, itu mengatakan tidak perlu niat. Begitu itu masuk masjid dan kemudian ikut sholat jamaah, maka otomatis dapat pahala tahiyat masjid, walaupun tanpa niat. Tapi menurut ulama yang satu, tidak harus pakai niat, kalau tidak sah. Bukan tidak sah, tidak dianggap, cuma fardunya tok berarti. Ada. Jadi masalah niat memang penting ya.
Karena niat ini menjadi sumber dari kesahan apa yang kita lakukan, dan kemudian kalau dilebarkan lagi, segala sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu dari hasil yang sah. Jadi kalau ibadah kita tidak sah, maka mustahil diterima oleh Allah. Ya. Maka itu niat ini menentukan sah apa tidaknya kita sholat itu. Kalau niatnya tidak kena gimana? Ngulang. Kalau niatnya, misalkan lupa niat. Masuk sholat sudah bismillah, sudah fatihah, sudah ini segala macam, tadi aku gak niat rek. Ngulang. Itu mazhab kita Syafi'i. Kemudian yang kedua, ayyakula Allahu Akbar. Ini nanti akan kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang, karena ada acara sekarang ini di pondok insya Allah. Kemudian tadi intinya pokoknya niat itu memang harus benar-benar kita perhatikan, karena kita mazhab Syafi'i niat ini penting. Ya, niat ini sangat penting sekali untuk menentukan kesahannya ibadah kita. Sah dan tidaknya tergantung dengan niat. Diterima dan tidaknya juga tergantung dengan niat, dan niat itu juga terbagi menjadi dua, ada secara perincian, ada juga secara umum. Nah, secara umum ini maksud dan tujuan kita melakukan apa saja itu apa. Wallahu a'lam bishawab. Amin.